Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah liridha illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi karamati auliya illahi ta'ala wa bi nahdlatil ulama jami'ah khususna mu'allafatul kitab. Nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemarin kita membahas kitab Wasoya Akhlak, maka pada kesempatan hari ini kita kembali lagi membahas tentang fikih. Kita mengkaji kitab Mabadiul Fiqhiyah halaman 13 bab al-mashu 'alal khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi'ulumihim fid dharain aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu tawi iki iku nerangake ngusap alal khuffaini ngatasé muzah loro. Bab menerangkan tentang mengusap kedua muzah. Muzah itu apa? Muzah itu adalah alas kaki yang dulu biasa dipakai oleh orang-orang di Arab. Dan muzah itu terbuat dari kulit yang melekat di kaki dan biasanya tidak dilepaskan dalam jangka waktu tertentu. Maka dalam fikih ada rukhsah, ada keringanan bagi orang yang safar, bepergian, atau orang yang memakai muzah. Ketika dia memakai sudah dalam keadaan suci, maka dia diperbolehkan ketika wudhu cukup mengusap muzah itu saja bagian luarnya, tidak harus mengusap kaki dan melepas muzahnya, tapi dengan beberapa syarat yang akan disampaikan nanti. Jadi muzah itu tidak bisa disamakan dengan kaos kaki kain, tidak, karena muzah itu harus terbuat dari kulit dan melekat di kaki, dan biasanya dulu dipakai oleh para musafir, para orang-orang yang bepergian jarak jauh oleh orang Arab dahulu, yang mana rukhsah ini timbul untuk memudahkan orang-orang yang memakai muzah dalam hal toharoh, dalam hal wudu, dalam hal bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu tawi ngusap ala dhahiri a'lal khuffain ing atase njabane dhuwure muzah loro. Iku rukhsatun, dadi rukhsah kemurahan. Kemurahan lirijali tumrap pira-pira wong lanang, wan nisa lan pira-pira wong wadon. Fisafaring dalam lelungan, wal hadari lan ana ing omah. Li udhrin krana ana udhur, wali ghairi udhrin lan krana ora ana udhur. Mengusap bagian luar atas muzah itu merupakan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan bagi laki-laki dan perempuan ketika dalam perjalanan, atau ketika bisa juga ketika dia berdiam di rumah, baik itu ada udzur maupun tidak ada udzur. Syurutu sihhatil mashi utawi pira-pira syarat sae ngusap muzah. Yang pertama, ketika mengusap kedua muzah, kita harus memperhatikan syarat sahnya dulu. Syarat sahnya yang pertama yaitu al-awalu tawi kang awal iku ayyakuna yento ono apa al-khufani muzah loro ono iku qawiya ini kuat karone yumkinu kang kongang apa tatabu'ul masyi wirawirine mlaku alaihe ngatasi khufain. Yang pertama syaratnya muzah itu harus kuat melekat di kaki, harus kuat menempel di kaki dan tidak lepas ketika digunakan untuk berjalan.
tidak lepas digunakan untuk wirawiri. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen to ana apa khuffain, ana iku minal jildi saking kulit, awil juhi utawa kain wulu al qawiyyi kang kuat. Kemudian yang kedua, syarat muzah itu harus terbuat dari kulit atau dari kain bulu yang sifatnya kuat. Au nahwihima, utawa sepadane kulit lan juh minal ladzi bayane perkara yamna'u kang bisa nyegah usulal ma'i ing tumekane banyu ila rijli maring sikil. Jadi bahannya harus terbuat dari kulit atau kain bulu atau bahan yang lain yang dapat mencegah sampainya air kepada kulit. Intinya tidak tembus air. Asal itu tawi kang kaping telu. Kemudian yang ketiga syaratnya, ayab tadia yen to miwiti sapa wong lubuk sahuma ing menganggo khuffain ala tuhrin ing atase tingkah suci kamilin kang sampurna. Kemudian boleh mengusap muzah saja ketika wudu. Syarat yang ketiga yaitu ketika memasukkan atau ketika memakai muzah itu harus sudah dalam keadaan bersuci dulu. Berarti ketika seseorang itu mungkin berhadas besar, sudah harus mandi besar dan wudu dulu. Ketika dia berhadas kecil, maka dia sudah harus dalam keadaan wudu dulu. Jadi syaratnya yaitu ketika memakai muzah itu harus sudah dalam keadaan suci yang sempurna. Arabi'u utawi kang kaping papat iku ayakuna yen to ana apa khuffain ana iku satiraini nutupi karone lima halil ghusli maring panganggone wasuan minal qadamaini bayane saking delamaan sikil loro. Yang keempat yaitu syaratnya mengusap muzah, yaitu muzahnya atau khuffain itu harus bisa menutupi kedua telapak kaki seseorang. Jadi tidak boleh cuma separuh atau sepotong, harus secara full menutupi. Muddatul masyi utawi iki iku nerangake mangsane ngusap. Tadi adalah syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjut ke waktunya. Muddatul masyi utawi mangsane ngusap muzah. Lil mukimi tumrap wong kang mukim iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Mengusap muzah, seseorang diperbolehkan mengusap muzah ketika seseorang itu dalam keadaan mukim atau dia tidak bepergian, dia cuma berada di rumah. Maka jangka waktunya yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Sedangkan walil musafir lan tumrap wong kang lelungan iku salah satu ayamin telu pira-pira dina. Bilayali hinna kala ing dalem sartane bengine salah satu ayam. Tihayatil hadas ing dalem sawuse entake hadas. Ba'dalub sing dalem sawuse menganggu. Kemudian bagi orang yang bepergian, orang yang musafir, itu jangka waktunya adalah 3 kali 24 jam atau 3 hari 3 malam setelah dia memakainya dalam keadaan suci. Itu adalah muzah. Jadi mengusap muzah itu sebagai bentuk rukhsah, karena secara geografis dari tempatnya asal sana, daerah Arab, itu suhunya kadang-kadang sangat ekstrim, kadang sangat dingin sekali, sehingga seseorang itu tidak memungkinkan untuk melepas muzah yang terbuat dari kulit itu tadi. Atau mungkin di Eropa, mungkin di Rusia, mungkin di Kanada, maybe mungkin juga di mana, di London, sehingga yang sering
tertutup oleh salju yang tidak memungkinkan untuk melepas muzah atau melepas alas kaki tadi, maka diperbolehkan mendapatkan rukhsah untuk cukup mengusap bagian luar muzah itu saja. Sedangkan yang terakhir yaitu yang membatalkan mengusap muzah, mubtilatul mashi utawi iku pira-pira perkara kang batalake ngusap. Yabtulu batal apa al-mashu ngusap muzah bi khal'il khuffi sebab nyopot muzah bitamamil muddati kelawan sempurnane mongsone menganggu wa bimalan sebab barang selaima yujibu kang majibake apa ma'al ghusla ing atus. Sedangkan ada beberapa hal yang dapat membatalkan dalam mengusap kedua muzah. Jadi mengusap muzah itu menjadi batal ketika muzah itu dicopot. Contoh, seseorang sebelum melakukan perjalanan pagi hari jam 5:30 dia sudah berwudu dulu, kemudian dia memakai muzah. Tapi kemudian di siang hari dia copot, maka seketika menjadi batal dalam kewenangan atau rukhsah dalam mengusap muzah itu tadi. Kemudian mengusap muzah juga bisa batal sebab sesuatu yang mewajibkan mandi besar, misalkan junub atau mungkin jima dan sebagainya. Itu adalah mengenai mengusap kedua muzah. Memang ini mungkin tidak kita praktekkan, mungkin kita tidak menggunakan karena kondisi kita di Indonesia adalah enak sekali sehingga jarang sekali mungkin orang yang memakai muzah. Ini hanya sebagai pengetahuan saja, yang bila mana mungkin kalian nanti satu saat mungkin kuliah di Eropa atau kuliah di Kanada atau mungkin kuliah di Prancis yang daerahnya salju sehingga tidak mungkin mencopot muzah atau tidak mungkin mencopot alas kaki kalian dari kulit karena dingin banget, maka ilmu ini bisa kalian terapkan. Jadi cukup sekian pembahasan mengenai mengusap kedua muzah atau al-mashu al-khuffain. Semoga ada manfaatnya. Oke, saya akhiri. Bila ada kesalahan, kekhilafan itu karena kebodohan saya, dan apabila ada hal yang dapat diambil manfaat, bila ada kebaikan, ada manfaat, ada kebenaran, itu semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat fitni wa akhirah. Kita akhiri dengan bacaan doa kafil majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.